Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kita memasuki sesi eksplorasi konsep gitu. Yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nanti kita akan mencoba mengeksplorasi konsep daripada dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan yang pertama adalah mendalami lebih jauh dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertama, yang kedua mengeksplorasi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, menjelaskan dengan bahasa sendiri dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan menceritakan dasar apa yang sudah diterapkan terutama dalam Bapak Ibu semuanya mengajar. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Iya Pak. Oke, lanjut. Sebelum ke sana kita harus tahu dulu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ini secara singkat saja karena waktu yang tidak memungkinkan. Nah, Ki Hajar Dewantara itu dikenal dengan nama asli, bukan dikenal, ini asli namanya itu adalah Suwardi Suryo Diningrat. Adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam memajukan pendidikan di tanah air, beliau adalah tokoh pelopor dan pendiri Taman Siswa. Nah, Taman Siswa itu sekarang masih berdiri kokoh, terutama di Yogyakarta. Mungkin Bapak Ibu sama dan itu menjadi pusat pendidikan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, serta pernah diangkat sebagai Menteri Pendidikan. Nah, ini pada zamannya Insinyur Soekarno, itu beliau adalah sebagai Menteri Pendidikan. Nah, kita lanjutkan. Adapun dasar-dasar, mungkin sebelum ke sana saya tanya dulu nih, konsep dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pernah Bapak Ibu tahu apa? Coba satu. Yang paling terakhir Pak, Tuturi Handayani. Oke, Tuturi Handayani, benar. Yang kedua apa coba? Ing Madya Mangunkarso Pak. Ya, Ing Madya Mangunkarso. Masih satu lagi? Saya nggak bisa ngucapnya Pak, bahasa Jawa nih nanti takut salah. Iya, takut salah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tentunya sudah pernah paham tentang konsep-konsep dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Oke, kita bahas yang disampaikan yaitu Ing Ngarsa Suntulodo. Apa artinya? Nah, di sini kita tahu ketika kita di depan itu menjadi contoh atau panutan. Nah, dasar pertama dari pendidikan adalah harus memberikan contoh. Bahkan kerap kali guru juga diistilahkan sebagai orang yang digugulan, ditiru itu dalam bahasa Jawa. Jadi sudah digugu itu artinya dipercaya, dan ditiru itu artinya segala bentuk tingkah laku kita itu akan dicontoh oleh anak seperti itu. Ketika dalam diri seorang terdapat kelebihan yang dimiliki di antara lingkunganmu, berarti orang tersebut ini sedang di depan. Maka tugasnya adalah memberikan perilaku yang dicontoh serta dijadikan teladan dalam hal apapun. Mungkin kita yang sudah sebagai guru atau pendidik bukan hanya di sekolah ya baik seperti itu. Perilaku yang dicontoh baik serta dijadikan teladan bila seorang pendidik belum akan sebagai seorang pendidik seperti itu. Oke, itu adalah konsep Ing Ngarsa Suntulodo. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan yang kedua. Nah, apa tadi kira-kira yang kedua Bu? Ing Madya Mangunkarso Bapak. Nah, Ing Madya Mangunkarso, benar sekali, yaitu Ing Madya Mangunkarso. Apa artinya? Nah, tadi di depan. Nah, sekarang ketika kita posisi berada di tengah. Nah, ketika berada di tengah berarti kita harus membangkitkan kreativitas. Nah, selain itu, ketika kita di posisi tengah orang lain ataupun masyarakat, misalkan sedang berada di kelas, karena sejajar dengan murid lainnya, hal yang harus kita lakukan adalah langsung membuat inisiatif yang melahirkan hal baru yang menjadikan pribadi dan orang lain itu produktif. Kita di tengah kelas ataupun
dengan peserta didik, maka kita harus menumbuhkan apa yang namanya ide-ide kreatif dan lain sebagainya, produktif. Nah, artinya kita membangun kreativitas walaupun kita berada di tengah posisi. Nah, sebagai seorang yang mendapatkan pendidikan, maka ia harus mampu mengimplementasikan ilmu, artinya menerapkan ilmu tersebut baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, ini intinya bagaimana kita harus menjadi orang yang tetap kreativitas, seperti itu intinya. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu apa Bu? Tuturi Handayani, Bapak. Tuturi Handayani. Wah, ini luar biasa ya, pesertanya pintar-pintar semua, luar biasa ini. Memang punya peserta ya sini. Selesai. Oke, Tuturi Handayani. Nah, artinya di belakang melakukan tuntunan dan dorongan. Hal ini sesuai dengan hakikat pendidikan di atas. Seorang pendidik harus mampu menuntun peserta didik supaya mengoptimalkan potensinya, sehingga peserta didik tersebut mengenal akan bakat dan potensi dari dirinya. Seperti itu intinya, kita juga harus melakukan tuntunan, menuntun menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang lebih kreativitas, menjadi anak yang lebih produktif dan sebagainya. Jadi bukan hanya secara akademik saja, tapi juga terutama penekanan dalam hal karakter yang lebih baik seperti itu. Itulah maka ada yang namanya prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila. Nah, itu tujuannya hampir sama dengan yang disampaikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Oke, next, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Iya, Bapak. Kita lanjutkan terkait dengan, nah ini yang saya dapatkan ketika mengikuti LMS kemarin. Adapun dasar-dasarnya itu bahwa pendidikan itu hanya tuntunan dalam hidup. Nah, tapi tuntunan ini tentunya ya harus diimbangi juga, karena memang sudah menjadi kewajiban. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Walaupun bagaimana juga kita sebagai pendidik juga tidak bisa memaksakan anak gitu kan. Makanya ada konsep belajar merdeka itu sangat-sangat membantu sekali. Dulu ketika kita masih sekolah mungkin kita tahu, wah anak itu harus seperti ini, besok kalian harus seperti ini. Wah ini dulu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai dirubah menjadi merdeka. Ini hampir sama dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, selain itu anak-anak itu sebagai makhluk, kita harus menyadari juga mereka itu makhluk loh, gitu kan. Maka harus dibentuk menjadi makhluk yang tentunya lebih baik. Mereka juga manusia dan benda hidup, artinya mereka bisa bergerak, gitu. Sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka kita harus memfasilitasi anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Artinya apa yang mereka inginkan coba. Pelajaran PPKN serta-merta hanya di kelas, yang mungkin kita sekali lah kemana gitu kan. Kalau di Kabupaten Magelang diajak ke Museum BPK Republik Indonesia itu bisa gitu kan. Di kabupaten lain monggo kemana yang sekiranya itu bisa menumbuhkan kreativitas tadi. Ini biar mereka nggak jenuh dan tidak ada paksaan. Oke, selanjutnya masih ada 8. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Kira-kira perlu nggak Bapak Ibu? Tuntunan. Perlu, Pak. Oke, perlu ya. Berarti kalau perlu, kita harus tahu dulu. Nah, meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tapi perlu juga. Benar, berarti itu menjawab perlu. Perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat. Kodrat itu ya kita sebagai manusia itu kodrat. Kita sebagai makhluk hidup itu kodrat. Bahkan hari ini kita sebagai guru itu juga sudah menjadi kodrat yang begitu. Keadaan dan keadaannya setiap anak. Kodrat keadaan dan keadaan setiap anak. Andaikan anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Dan baik tepat sekali terutama dengan pelajaran PPKN. Kita bukan hanya akademik, juga lebih ke karakternya anak tersebut. Anak yang dasarnya jiwanya tidak baik,
dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan mudah menjadi orang jahat. Misalnya kita lihat ada anak jalanan dan sebagainya, itu kadang kurang pendidikan, ya akhirnya mereka pasang tato di sekujur tubuhnya dan sebagainya. Nah, ini adalah efek daripada tuntunan tapi yang kurang dituntun seperti itu. Kodratnya sama, cuman mereka punya nasib yang kurang dituntun tadi. Nah, ini makanya nanti akan juga mempunyai akhlak atau menjadi orang yang jahat dan sebagainya, hanya mereka mencuri dan ini semuanya sudah ada dan disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu dua konsep tadi. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Nah, ini kita harus tahu dulu anak ini seperti apa sih? Sebenarnya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu punya bisa memetakan lah. Nah, ini nanti apa itu istilahnya diagnostik ya, gitu ya. Nah, asesmen diagnostik dan sebagainya itu penting. Latar belakang anak kayak apa dan sebagainya. Nah, ini hampir sama. Yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa itu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia terdapat 3 aliran. Nah, ini perlu anak itu sebenarnya dari kecil, bayi dan sebagainya itu layaknya kertas yang masih bersih, gitu. Masih bersih, masih suci. Nah, ini di konsep pertama. Anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulisi. Jadi masih putih bersih, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Nah, ini biasanya muncul ketika kalau kita kemarin lihat fase-fasenya itu masih di fase A gitu kan. Nah, masih di fase A, yaitu nanti masuk di PAUD mungkin, TK dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya yang kedua ialah aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya. Nah, ini ada berbagai aliran, kita bisa mengambil salah satu. Sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu, ini bocah diulang sudah berkali-kali kok akhlaknya masih sama aja misalnya, itu berarti kodratnya seperti itu. Tapi kita gak boleh pasrah, harus berusaha. Terus yang ketiga ialah aliran yang terkenal dengan nama Convergent Theory. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Nah, artinya apa? Ya harus kita arahkan, kita tuntun kemana arah mereka yang lebih baik seperti itu. Oke, next. Setelah kita tahu dasar jiwa anak, selanjutnya perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Nah, ini PKN lagi. Memang luar biasa sebenarnya kita. Makanya kalau PKN mau dijadikan apa kemarin sama ini? Pancasila. Iya, Pancasila mau dijadikan apa kemarin ya Bu ya? Wah, kemarin acuan utama gitu. Makanya ada profil pelajar Pancasila itu sangat-sangat mendukung sekali. Oke, perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Nah, menguasai diri itu juga penting. Bukan hanya peserta didik yang harus menguasai diri, tapi kita sebagai pendidik pun juga perlu menguasai diri kita. Dan sampai emosi kita atau apa mungkin kita sampai ke anak dan sebagainya juga. Menguasai diri atau dalam bahasa Belanda ini kalau kita Selbstbeherrschung, nah, merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaan. Dan keadaban. Iya, keadaban. Dan behaving is ini kayak gitu. Bahasa Belanda ya, Bu. Adab berarti dapat menguasai diri. Menguasai diri. Demikian menurut pengajaran adat atau etika. Jadi adab itu ya mungkin kita tahu lah, adab, etika itu kemampuan kita untuk menguasai diri. Misalnya ada suatu masalah, kadang kita ada yang langsung emosi, wah dus. Nah, itu juga adab. Tapi ada yang santai saja, pasti ada jadwalnya, itu juga adab. Nah, makanya semuanya itu bisa kita pahami
melalui yang menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Bisa dipahami ya Bu ya? Nggih, Insya Pak. Allah, Pak. Insya Kita Allah. lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ini masih ada jenis-jenis budi pekerti apa saja sih sebenarnya gitu kan. Dan ini masih secara global. Kalau secara umumnya banyak sekali. Ini menurut Prof. Sprenger membagi budi pekerti menjadi 6 jenis, yakni bersandar pada hasrat orang pada satu kekuasaan, yang kedua agama, yang ketiga keindahan, yang keempat kegunaan atau faedah, yang kelima pengetahuan atau kenyataan, dan yang keenam itu mendermakan atau mengabdi. Nah, ini banyak sekali apa jenis-jenis dan ini masih secara global. Kalau dijabarkan di Indonesia, ini banyak sekali. Misalnya budi pekerti masalah kekuasaan. Gitu kan. Ini kalau kita di PKN sampai ketika orang berkuasa itu korupsi dan sebagainya. Nah, ini seperti itu budi pekerti. Terus agama ini banyak sekali kita diajarkan di agama terkait dengan budi pekerti. Ini sopan santun, terus mungkin unggah-ungguh dan lain sebagainya masuk di agama. Terus keindahan, kalau keindahan itu budi pekerti itu sangat orang yang punya unggah-ungguh itu indah ketika dilihat. Ada orang yang sudah lah misalnya gitu kan duduk terus kita mungkin kalau di tempat saya itu masih berlaku misalnya ampun itu nyuwun sewu mbah itu masih berlaku itu keindahan. Terus kegunaan atau faedah, ini juga kegunaannya banyak sekali budi pekerti itu. Terus ada pengetahuan atau kenyataan, pengetahuan itu juga kita akan paham, oh iya ternyata indah ya ketika kita punya budi pekerti. Dan kenyataan yaitu yang real di masyarakat, bahwa budi pekerti itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Yang keenam itu mendermakan atau mengabdi. Nah, dalam artian kita kadang harus mengabdi juga. Nah, tidak muncul yang namanya istilahnya itu sombong dan sebagainya. Yang penting budi pekerti. Oke, next. Beberapa lagi. Nah, selanjutnya ada naluri pendidikan. Naluri pendidikan itu artinya bahwa berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang itu terhadap anak-anak terbawa oleh adanya pedagogik insting, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dari bahagia. Ini sebenarnya sudah ada gitu kan. Naluri pendidikan itu sudah ada sejak kita mulai dari keluarga misalnya. Ketika kita kecil mungkin diajarkan ini carane, nah, diajari ngaji misalnya, diajari membaca misalnya, itu dari keluarga, cuman belum sempurna. Itu yang menggunakan nanti guru-guru yang ada di kelas ya, di sekolah ya, seperti itu. Yakni keinginan dan kecakapan tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Nah, ini bisa menjadi tujuan juga daripada pendidikan, yaitu agar selamat dan bahagia. Naluri atau insting disebabkan pula oleh adanya naluri yang pokok atau orienting, yang bertujuan agar wujud turunan atau gitu. Ketika kita punya pendidikan yang bagus, maka biasanya anak-anak kita dan lain sebagainya di bawah kita pasti nanti akan lebih bagus lagi. Tapi ketika sudah di atasnya itu pendidikannya tidak bagus, itu biasanya tidak menutup kemungkinan juga nanti juga berpengaruh sama anak turun kita. Nah, ini pentingnya kita itu mendidik anak dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kita sangat banyak sekali pendidikan anaknya di sekolah bisa mungkin, atau pas di rumah kita juga mungkin masih ngajar kayak kursus dan sebagainya. Nah, manfaat guru itu di situ. Oke, selanjutnya berarti sudah selesai untuk presentasi kali ini terkait dengan dasar-dasar pendidikan menjadi antara
Oke, nah, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya boleh bertanya, Pak? Oh ya, boleh, silakan. Oke, saya tadi menggarisbawahi yang di dasar-dasar pendidikan tentang bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Ya, ya Bu. Oke. Ini kalau kita memandang dari apa ya istilahnya secara umum dalam keluarga ya pengennya seperti itu, ngoten nggih. Iya. Nah, tapi bagaimana dengan yang memang kondisi keluarganya itu tidak bahagia, gitu? Oke. Nah, Oke. itu apakah nanti menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya di lingkungan sekolah, Pak? Oh iya, Matur iya. nuwun. Nggih. Ibu. Oke, ini bagus sekali pertanyaannya gitu. Ya sih, tujuan dari pendidikan itu memang ini selamat dan bahagia, tapi kadang background anak sendiri ya Bu, mungkin ya, mungkin anak sendiri, orang tua tidak bahagia dan lain sebagainya. Nah itu apakah menjadi tanggung jawab kita ini sebagai pendidik? Sebenarnya gini Bu, kalau ada kasus seperti ini, misalnya kok ternyata kok tidak bahagia atau mungkin dari sisi keluarga atau apa, itu kita kalau termotivasi atau dimotivasi terus, itu sebenarnya nanti akan menjadi sebuah kekuatan atau power sebenarnya. Misalnya ada anak yang mohon maaf keluarganya kurang bahagia misalnya. Tapi ketika di sekolah kan sebenarnya kita bisa kumpul sama anaknya yang bahagia, bisa sharing-sharing misalnya. Dan guru juga bisa memberikan kontribusi gitu. Itu kata menjadi power. Nah dari power tersebut kadang anak itu malah justru jadi anak yang pinter kalau mau ini ya, mau memanfaatkan. Nah, makanya memang benar itu perannya itu berada di kita sebenarnya sebagai makanya kenapa pendidikan itu bisa merubah segalanya, yaitu peran daripada pendidik itu sangat penting. Kita motivasi dan ini sangat banyak sekali gitu. Di tempat saya juga ada anak-anak seperti itu, motivasi terus. Nah, nantinya ketika keluar mereka sudah istilahnya itu menemukan jati diri lah. Nah ini banyak sekali. Akhirnya mereka juga pada akhirnya bahagia. Nah ini seperti itu Bu. Monggo, gimana Bu, ada feedback? Ya, matur nuwun Bapak. Mungkin dari yang lain monggo dari Bu Susi atau Bu Yeyen. Iya Pak, ini apa terkait dengan dasar-dasar pendidikan. Kalau kita lihat di dalam kenyataan sehari-hari, itu untuk yang pertama ingat tulodo bahwa apa itu pendidik itu dijadikan sebagai suri toladan bagi siswanya, begitu ya Pak? Yeah. Nah, di sisi lain dalam kenyataannya barangkali anak-anak belum semuanya mungkin menganggap gurunya itu karena zaman sekarang ada anak-anak itu apalagi dengan ada support dan lain sebagainya itu menganggap bahwa ini sebenarnya misalnya Pak ini itu yang dijadikan sebagai contohnya. Nah peran guru di sini itu bagaimana ya Pak untuk mengembalikan kembali kita bisa berperan sebagai pendidik ya Bu, bisa diterima. Artinya sekarang itu memang kalau kita lihat pengaruhnya yang menjadi pengaruh itu banyak sekali, terutama media massa mungkin ya Bu ya, media sosial dan lain sebagainya, termasuk aplikasi-aplikasi TikTok kayak terus apa itu namanya snack atau apa. Nah besok mungkin aplikasi apa lagi. Nah ini mungkin gini sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan itu kita rubah gitu ya, seperti kemarin kita dapatkan itu bahwa apa yang mereka suka itu kita masuki terus gitu. Saya lihat konten-konten TikTok itu nggak ada kok yang konten pelajaran saya nggak ada. Iya di snack itu juga nggak ada. Iya kita bisa memasuki mereka lewat ini gitu ya. Nah, kita bisa memasuki lewat pendidikan dan sebagainya. Tapi ya itu jarang. Karena orang-orang yang sadar dengan pendidikan itu ya orang kober ngupeni TikTok lah istilahnya kayak gitu. Ya. Jadi, tapi ini juga masalah juga bagaimana kita itu menggunakan apa yang disukai anak itu untuk melakukan ya bertahap Bu. Nggak bisa kok langsung kayak membalikkan telapak tangan itu nggak bisa. Alhamdulillah kalau di tempat saya semua anak itu nggak boleh bawa HP, nah, jadi aman gitu.
tapi bisa menjadi Kalau diskusi juga. iya Pak, kalau di tempat saya itu bagian separuh 50%-nya itu pondok, yang satu anak rumahan. Nah ini yang membawa Oh iya. pengaruh besarnya yaitu anak-anak rumahan yang ketika bertemu dengan anak pondok. Oh iya iya. Berarti nanti bisa dikoordinasikan itu Bu. Mungkin kalau saya pengalaman saya dulu ya ketika saya SMA itu boleh bawa HP di sekolah gitu. Tapi ketika nanti sudah mulai pelajaran itu nanti dikumpulkan kembali kelas. Ya, walaupun itu gak efektif sih. Dan dikumpulkan sing elek, sing apik saya digowo ngono ya pengalaman gitu. Iya, tapi itu kan dulu gitu kan. Tapi sekarang lebih parah lagi. Artinya apa? Dulu saya masih mungkin HP pol-pole WhatsApp itu sudah bagus banget gitu kan. Bahkan Facebook sudah bagus. Tapi sekarang melalui TikTok, melalui itu ya mungkin kita bisa lah memasukkan mereka ke sana, ke arah mereka. Coba lah bikin tugas pakai TikTok gitu kan. Kadang kayak gitu kan. Ya, bikin tugas pakai TikTok. Lah apa Bu? Coba menjelaskan apa urutan Pancasila tapi pakai lagu TikTok mungkin gitu kan. Atau bisa itu Pancasila lagu, nah, itu mungkin bisa pakai gerakan, mungkin kita bisa masuk ke sana sebenarnya gitu. Tapi ya itu butuh proses Bu yang luar biasa. Ya, Bapak, Itu guys sudah ada, ya sudah cukup ya Bu ya. Nggih, Feedbacknya Bapak. juga sudah ada, Pak. oke udah 2. Ya, terus untuk selanjutnya nih jangan lupa Bapak Ibu nanti mengerjakan tugas. Ini tugas dari saya, tolong dicatat ya. Nggih, Pak. Oke, nah ini nanti masukkan di LMS, LMS ya, nanti masuk di LMS. Itu nanti coba Bapak Ibu membuat konsep pemahaman, peta pemahaman dari materi yang saya sampaikan sederhana saja ya. Bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk dokumen dan sebagainya. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Nggih, bisa Bapak. Oke, ya siap. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu saja dari saya yang bisa sampaikan. Tentunya dalam menyampaikan saya masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Semoga Bapak Ibu semuanya memaafkan. Itu ya, saya akhiri dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.